Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari model pembelajaran Direct Inquiry Activity. Assalamualaikum. Ya, gak apa-apa, duduk di sebelah Suhim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes, bisa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang dipanggil bilang ada, bilang hadir, ada, terserah. Nindita Safaratul Zaim, Hadir. Aprilita Balkis, Hadir. Suhilisa Mahendra, Hadir. Subahan Ubaidillah, Hadir. Septia Azhara Ahmad. Hadir. Oke. Apakah kalian sudah tahu sekarang model pembelajaran apa yang akan kalian pelajari? Ya. Nah, kita akan mempelajari model pembelajaran Direct Inquiry Activity. Apa ada yang tahu Direct Inquiry Activity? Iya, Bu. Nah, pembelajaran ini adalah sebuah pemahaman dapat diisi siswa mengajukan atau menjawab pertanyaan. Nanti Ibu akan memberi sebuah cerita, akan menceritakan sebuah gunung berapi dan di situ Ibu akan meminta kalian semua untuk membuat satu pertanyaan. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 pertanyaan ya. Ada yang buat soal 2 juga gak apa-apa, oke? Yang membuat pertanyaan itu, pertanyaannya siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah awal pertanyaan yang akan kalian buat terlebih dahulu. Oke, nanti Ibu sekarang akan membacakan cerita yang akan kalian buat pertanyaan nanti. Dengarkan, simak dengan baik-baik. Letusan gunung berapi di Indonesia. Terlebih dahulu Ibu akan menanyakan apakah di antara kalian tahu sebuah letusan gunung berapi atau apakah kalian tempatnya dekat dengan letusan gunung berapi? Tidak ya. Karena di sini tidak pernah ada sebuah letusan gunung berapi ya. Mungkin hanya cerita di kita, tapi di letusan gunung berapi itu ada di Indonesia. Namun kita tidak ada di situ. Oke. Di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita, dengarkan baik-baik. Indonesia adalah negara yang memiliki paling banyak gunung berapi aktif di seluruh Indonesia. Yang pertama, lempeng Australia, lempeng Pasifik, beserta lempeng Indo-Australia. Ada 3 lempeng teknologi aktif yang menyebabkan terjadinya zona-zona tumpukan yang kemudian membentuk gunung-gunung berapi ini. Indonesia diperkirakan memiliki 129 gunung berapi. Semuanya diawasi dengan hati-hati oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Hal ini dilakukan karena sejumlah gunung berapi di Indonesia terus menunjukkan aktivitas. Apalagi diperkirakan lebih dari 5 juta orang tinggal atau kerja di zona-zona bahaya. Sebuah gunung berapi yang harus segera dievakuasi kalau gunungnya menunjukkan aktivitas yang naik secara signifikan. Setidaknya ada 1 letusan gunung berapi yang signifikan di Indonesia setiap tahun. Namun
Biasanya hal ini tidak menyebabkan kerusakan yang besar bagi lingkungan atau menewaskan korban jiwa karena gunung-gunung berapi yang paling aktif terletaknya biasanya di tempat-tempat terpencil. Beberapa peristiwa letusan gunung berapi yang berdampak berat dalam sejarah Indonesia disebutkan di tabel. Nah, tempat gunung berapi meletus kebanyakan di tempat-tempat terpencil. Jadi kayak di Jawa Tengah, Jawa Barat itu sudah pernah terjadinya sebuah gunung berapi. Nah, di dalam sebuah cerita yang Ibu beritahu kepada kalian, yang Ibu bacakan tadi, apakah di antara kalian ada yang mau menanyakan perihal itu? Nah, Ibu sudah memberitahu ya, di kalian kalau mau memberi pertanyaan, awalannya harus siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, Ibu akan tunjuk Ibu tunjuk apa kalian mau menanyakan sendiri-sendiri. Ya. Oh, oke. Sebutkan nama dan kelas. Peristiwa apa? Sebutkan nama dan kelas. Nama Nindita Syakaratus Saim, kelas 4. 1. Peristiwa apa yang terjadi? Oke. Terus selanjutnya. Nama Abdulita Balkis, kelas 3. Siapa yang terlibat? Oke, selanjutnya. Nama Septia Zara Ahmad, kelas 4. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Oke, selanjutnya. Nama Marsumi Rizal Mahendra, kelas 2. Nama Di mana peristiwa tersebut terjadi? Oke, selanjutnya. Subhan Ubaidillah, kelas 2. Siapa yang lewat Terus. lihat? Nah, terus. Sudah. Nah, sekarang kan ada 5. Nah, di situ tadi udah ada ya, siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tinggal yang terakhir, bagaimana? 6. Bagaimana proses terjadinya? Oke, Ibu akan menjawab semua pertanyaan. Boleh minta kertasnya? Nah, siapa tadi yang menanyakan peristiwa apa yang terjadi? Kamu ya? Peristiwa apa yang terjadi sudah tahu kan? Yang pasti sudah tahu. Yang terjadi itu adalah sebuah letusan gunung berapi. Nah, peristiwa itu terjadi ya karena gunung tersebut aktif dan tidak tahu, orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui kapan gunung berapi itu terjadi dan meletus. Oke. Siapa yang terlibat? Sampai ada yang nanya. Siapa yang terlibat? Ya masyarakat yang ada di sekitar gunung berapi tersebut. Oke, pertanyaan yang ketiga, di mana peristiwa terjadi? Terjadinya itu di Jawa Tengah, terjadinya itu di Jawa Tengah. Terus pertanyaan keempat dari Suhil ya, kapan peristiwa terjadi? Terjadinya itu pada tanggal 3 November 2010. Terus buat yang Afan, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena di sini sudah diterapkan, sudah dibacakan ya, bahwa setiap tahun gunung berapi bisa meletus. Karena gunung berapi meletus ini tidak ada yang tahu ya kapan meletusnya selain Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir, bagaimana proses terjadinya ya, dari Mbak Indi. Proses terjadinya ini proses terjadinya sebentar. Proses terjadinya karena letusan gunung berapi ini tidak signifikan di Indonesia ya. Jadi
gunung berapi ini paling aktif terletaknya biasanya di tempat-tempat terpencil. Prosesnya itu terjadi begitu saja tanpa ada sebuah aba-aba atau tanpa adanya tanpa sepengetahuan orang. Nah, untuk minggu depan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari atau menceritakan dan kalian mencari sebuah cerita apa saja, entah itu bencana, entah gunung berapi, entah gempa bumi, tsunami, atau banjir di lingkungan kita atau di kota-kota lain. Kalian mencari sebuah cerita lalu diberi pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaannya di dalam cerita yang kalian ambil itu apa saja. Intinya kalian membuat siapa, pertanyaannya itu siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nanti minggu depan dikumpulkan ya. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, mari kita tepuk semangat. Nah, Ibu akan memberitahu ya, tepuk semangat. Semangat. Nah, gitu ya. Semangat. Nah, Ibu kalau udah Ibu bilang seperti itu, nanti kalian mengikuti ya. Tepuk semangat. Semangat. Kurang kompak, satu kali lagi. Tepuk semangat. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, kalau keluar memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.